Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast kita, Ngobrol Yuk Moms Podcast bareng Dina dan Ruli, dua mama-mama Indonesia yang tinggal di Vancouver, British Columbia, Kanada. Iya. Kali ini episode kita cukup spesial karena lagi panas-panasnya. Dina yang tipikal nggak suka nonton, jadi nonton. Gue nggak suka nonton film-film kayak begini. Akhirnya jadi betah mau tidak mau nonton. Apa itu? Kita akan membahas tentang layangan putus. Setelah sekian purnama, aku akhirnya nonton lagi. Berangkat dari ke apa tuh namanya? Penasaranan. Kepenasaran kita, terus akhirnya kita nonton euforia, kebaperan, Baper, menonton. bikin ababil, bikin emosi. Udah gitu gue Campur nontonnya adek. kan biasanya pas malam-malam, pas udah memang waktunya tidur. Jadi gitu, ababil sendiri. Lu kebawa mimpi nggak sih? Enggak sih, tapi Enggak, pernah untung. jadi kayak nggak enak gitu loh. Nggak enak deh, tapi ya ternyata itu bukan cuma gue doang. Maksudnya beberapa ibu-ibu juga ada sama lah baper-baper dan Ya. ababil-ababilnya. Oke, jadi kali ini kita akan membagi dalam 2 segmen karena kita berusaha untuk menjadi ibu-ibu pada umumnya. Dan yang kedua kita akan mencoba untuk menilai, maksudnya melihat dari kacamata Yang berbeda. yang netral. Oke, segmen pertama. Segmen di mana kita mewakili suara para ibu-ibu yang ada di luar sana. Gua mau ngomel-ngomel, Mas Aris, tolong ya. Kamu kok bisa-bisanya mengkhianati istri lo yang lagi hamil besar sekali itu, dan perjuangan seorang ibu hamil itu amat sangat luar biasa. Dan itu juga anak lu. Kok bisa-bisanya lu egois dan berselingkuh dengan orang lain? Pakai perempuan lagi. Gimana kalau itu terjadi sama anaknya suatu saat nanti? Kalau gue Lydia, lo kan udah sukses, terpelajar lagi. Di situ kan ceritanya dia cantik nih. Kenapa harus sama suami orang? Kenapa? Dan lo tuh psikolog anak yang seharusnya lo itu paham sekali dunia psikologis tentang pertumbuhan anak dan tetap lo memilih untuk merusak keluarga dari anak-anak itu. Halo. Kalau kata ibu-ibu, cantik-cantik kok, pelakor gitu. Dan yang terakhir, teman-temannya. Iya, gue gemes banget. Kalau teman-teman laki itu seperti punya stereotype kalau lo punya temen yang kelihatan baik-baik, tuh seakan-akan tuh yang, masa sih lo nggak punya pacar gitu, terus nakal dikit lah, ayolah. Terus seakan-akan tuh kalau namanya laki-laki itu harus nakal. Tuh gue kesel deh. Tapi kalau misalnya teman-temannya perempuan, bagian yang gue gemes itu pada saat temennya tuh bilang yang, lo tuh harus bersyukur, lo tuh punya raya, lo tuh harus bersyukur. Jadi seakan-akan tuh kita tuh sebagai perempuan tuh nggak boleh punya rasa sakit hati, punya rasa sedih, punya rasa grieving. Jadi kita harus mikirin kita punya anak, kita bersyukur aja punya anak. Ya enggak dong, tapi gue juga suka temennya yang satu lagi yang nge-support dia. Gue bisa jadi support system lo, gue ada di sini buat lo. All the way. Begitu ngomel-ngomel kita terhadap para karakter-karakter di layangan putus ini. Nah, sekarang let's move on. Segmen kedua adalah segmen di mana kita akan membahas dari perspektif yang berbeda, dari segala angle lah, segala sisi. Yes, betul. Kita mau mulai dari mana? Siapa dulu kita mau bahas? Mau ngebahas dari si Aris dulu. Gimana? Kalau menurut aku ya, Aris ini mungkin pada dasarnya dia memang ya seperti biasalah, maksudnya cinta segala macam, memang nikah karena cinta segala macam kan. Lalu at some point menurut aku yang mungkin yang berperanan penting itu tuh juga lingkungan sosial, di mana dia dikelilingin sama kayak contohnya teman-teman dia selalu kayak meskipun dia kayak menyembunyikan di itu di depannya teman-temannya mereka seakan-akan dia sempurna, teman-temannya itu kayak melontarkan kata-kata pesan-pesan yang diterima di lingkungan itu adalah
lu kan sudah sukses, kaya, segala macam. Pastilah lu tergoda, apalagi istri lu hamil besar nih, pasti lu butuh dong pelepasan segala macam. Tuh banyak tuh ciwi-ciwi di luar sana itu yang bisa lu pilih nih. Sampai ada satu episode di mana dianya sama teman-temannya ini dikenalin sama cewek-cewek, membenarkan sesuatu yang sebenarnya nggak benar gitu loh. Itu kan juga pesan yang ada di masyarakat yang seolah-olah kalau lu cowok nggak apa-apa nih, lu bandel, cowok kan lu sudah punya segalanya nih, nggak apa-apa lah, lu being adventurous, itu nggak apa-apa, wajar lu nakal kayak gitu kan. Stereotip namanya juga laki-laki atau enggak boys will be boys lah, enggak lah. Menurut gue itu juga salah satu yang bikin di komunitas itu tuh jadi berpikir bahwa gue bukan laki-laki kalau gue nggak nakal. Gue bukan laki-laki kalau gue nggak hangout sama temen gue. Nggak apa-apa lah sama cewek-cewek, yang penting nanti gue balik ke rumah ke istri gue. Terus juga nanti pada saat ada laki-laki yang tidak seperti itu, dan itu ternyata bukan stereotipnya, itu jadi seakan-akan extraordinary. Jadi misalnya ada laki-laki, ada suami yang ngurusin anak, atau enggak yang masak, atau enggak yang beres-beres rumah. Itu kan pasti komentarnya, ih gila ya suami lo ya, baik banget deh, ngurusin anak, terus bantuin lo masak ini, ih gila baik banget. Padahal nggak baik banget ya. Itu rumahnya bareng, anaknya bareng, rumah tangga bareng, bahwa itu sebenarnya biasa. Dan plus kata-kata dua itu, boys will be boys dan namanya juga laki-laki. Jadi pada saat orang melakukan kayak Aris, akhirnya nggak bisa dipertanggungjawabkan karena dia ada di stereotip itu. Jadi pada saat misalnya ada istri curhat, ada suami gue begini nih, masa dia misalnya pijat plus-plus apa-apa. Mostly kan kita dengar jawabannya, namanya juga laki-laki. Ya kan? Jadinya itu akan menjadi hal yang Diwajarkan dan bikin mereka itu tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Bener banget. Iya kan? Selain itu kadang-kadang juga kita juga perlu belajar. Ini kita menganalisa karena kita juga sedang belajar gitu menjadi orang yang lebih baik intinya kan. Mungkin dari Arisnya sendiri itu dia mungkin punya inner struggle, yang punya masalah sendiri yang dia nggak bisa ungkapkan. Kadang-kadang kan ya, sesuatu yang ada hubungannya dengan emosi atau struggle segala macam, perempuan itu biasanya lebih bisa mengungkapkan itu. Feeling kita, perasaan kita tuh lebih besar gitu, karena kita memang diciptakan seperti itu. Nah, tapi kita lupa, dan kadang-kadang pesan-pesan di masyarakat yang ngomong tentang kalau laki-laki lu nggak boleh punya emosi nih, lu nggak boleh tuh nunjukin emosi lu nggak boleh nangis segala macam, meskipun nggak secara direct, nggak secara langsung, tapi ada pesan-pesan seperti itu. Jadi yang terjadi adalah mungkin si Arisnya ini punya masalah sendiri nih di dalam hatinya dia, di otaknya dia, atau mungkin dia punya inner struggle, apa invisible disabilities, apapun itu yang kita nggak bisa melihat. Kita nggak tahu struggle-nya dia ini, dan dia nggak belajar. Laki-laki secara umum itu perlu juga punya wadah untuk dia bisa mengekspresikan perasaan dia, feeling dia, emosi dia. Emang kalau aku bilang bahwa memang pada saat kita udah menikah, terus kita punya anak, terus kita banyak hal itu, cinta itu memang kadang nggak jadi prioritas utama lagi. Memang itu bisa terjadi. Tapi in order untuk kita bisa melakukan semuanya, yang ngurus anak, ngurus yang lain, kita harus tetap membuat cinta itu tetap terpelihara. Ya seperti halnya tanaman juga, kita harus nyiramin. Percuma aja misalnya tanaman berbunga tapi habis itu nggak disiramin, ya kan ya akan mati juga. Cuma jadi ya kan. Makanya memang cinta itu akan memudar dengan berjalannya waktu, karena kita saking sibuknya itu bisa terjadi. Dan kamu benar bahwa memang kalau misalnya ada kejadian seperti perselingkuhan, aku juga percaya juga bahwa itu ada sebab dan akibat. Mungkin di dalam keluarganya ada kurang sesuatu kayak kamu bilang dan mencari di luar. Tapi juga ada juga memang dasarnya orang yang no matter istri atau suami kamu itu setia,
bertanggung jawab atau apapun, ya memang dia itu punya masalah dengan kesetiaan, itu juga ada. Mm-mm. Tetap bagiku tuh selingkuh tuh salah. Mm-mm. Walaupun dia punya masalah, menurutku tuh selingkuh salah. Mm-mm. Walaupun Setuju. memang pasti ada alasannya di balik itu, Mm-mm. Mm-mm. gitu. Mm-mm. Terus sekarang kita Begitu. lanjut ke Kinan. Kinan, gimana menurut lo Kinan? Kalau menurut gue sih Kinan itu yang gue suka kan sebenarnya dasarnya dia ya berpendidikan dan pinter Mm-mm. ya. Mm-mm. Terus juga ibu yang baik, istri yang baik. Kalau menjadi istri tuh yang ada di posisi dia tuh memang wajar banget kalau Mm-mm. mereka tuh nggak tahu harus kayak gimana. Mm-mm. Benar. Karena pertama udah punya anak. Kadang kan Mm-mm. kita tuh kalau udah punya anak kan kita nggak bisa ngambil keputusan yang udah Mm-mm. gue pengen cerai aja gitu. Mm-mm. Jadi Nggak bahwa segampang itu. Mm-mm. tapi ya kalau aku bilang ketegaran hatinya dan pada akhirnya di episode terakhir yang dia mulai ketemu Lydia, yang dia mulai ke kafe ketemu terus dia nemuin si Aris sama Lydia nunjukin posisinya bahwa dia tahu hubungan itu Mm-mm. aku juga Mm-mm. suka bahwa iya lu jadi istri lu bisa tegas, lu bisa tunjukin Mm-mm. oke, gue tuh juga punya harga diri dan gue tuh nggak bisa lo Mm-mm. giniin, gue tuh tahu Mm-mm. apa yang Mm-mm. lo ini. Menurut gue itu juga pesan yang bagus sih, maksudnya kita juga sebenarnya punya pilihan untuk seperti itu dan bergerak tuh sebenarnya bisa. Mm-mm. Diam-diam kayak gue tuh nggak pasrah-pasrah aja nih lo kayak gini Mm-mm. gitu. Mm-mm. Dan gue tuh istrinya, intinya kayak gue punya posisi yang lebih berhak dari si Mm-mm. Lydia gitu. Mm-mm. Kinan itu pasti terluka amat sangat ya. Iya, iya. Apalagi gini ya, maksudnya kayak di situ kan dia ada kayak kebingungan ya. Sudah gitu perasaan dia tuh nggak divalidasi sama teman-temannya. Oh perasaan lu Mhm, aja segala mhm, macam. mhm. Ya bersyukur Ah dong kurang sama Raya. bersyukur Iya, kamu segala heeh, macam. heeh. Ya iya Dan itu. bahkan sama Aris pun dibilang hormon Hormonal. aja itu lu karena Mhm. kamu tuh lagi hamil Hamil. aja. Mhm. Terus kata-kata Aris yang selalu bilang I love you segala macam. Orang itu kayak aku di posisi itu kan amat sangat membingungkan dan Yes. seperti yang kamu bilang di awal tadi itu untuk build the trust lagi atau kepercayaan itu tuh susah banget. Ini mana yang real, mana yang enggak Yes. nih, kayak Iya, gitu kan. iya, Dan iya. pada akhirnya pun ketika kita belum nonton yang terakhir sampai 9A atau 9B itu ketika dia apa tuh namanya kecelakaan segala macam, Kinanya yang ngerawat segala macam dan ujung-ujungnya tetap aja ketika dia si Arisnya sudah better, sudah baik-baik aja atau sudah lebih baik, tetap aja yang dicari Lydia. Dan sedihnya itu, sakitnya itu ketika si Arisnya keluar dari rumah dia bilang percaya sama gue kayak gitu-gitu lah istilahnya intinya. Iya, iya, Terus dia iya. bilang I love you Kinan kayak gitu. Itu Iya. kan jadi kayak yang terus dia buktikan sendiri tetap dia melakukan Ternyata masih keselingkuhan ketemu. itu kayak gitu. Mhm. Kalau aku tuh sama Kinanya juga yang seperti aku bilang tadi itu nggak setuju juga untuk mengancam si Aris dan Lydia laporkan polisi segala macam untuk mempertahankan rumah tangga karena menurut aku itu nggak akan Menyelesaikan masalah. menyelesaikan masalah Iya. kayak gitu. Kalau mereka bisa duduk bareng dan mengkomunikasikan balik lagi kan seperti yang kamu bilang komunikasi cari tahu akar permasalahannya. Mungkin sebenarnya kalau kita lagi dalam keadaan emosi dan marah, Ya iya bener kita tuh banget. berpikir itu tuh hanya untuk gue rasa tuh untuk kayak gertak aja. Kadang kan kita juga frustasi ya, kita berusaha Iya. untuk menyudahi hubungan itu tapi nggak selesai-selesai. Akhirnya kalau kita udah kayak aduh nggak tahu lagi nih mau gimana, ya udah lu gue ancam masuk penjara gitu. Kadang tuh orang tuh saking desperate-nya bisa kayak gitu juga. Iya, dan kadang-kadang itu pesan-pesan juga yang ada di masyarakat ya, yang penting bersama, ya kan? Tetap menikah, jangan sampai cerai. Yes, demi anak-anak, Apapun, demi demi keluarga. keluarga, gini, keluarganya tuh gini, harga diri keluarga. Mhm. Belum tentu, aku tuh nggak mengiyakan perceraian ya, tapi ketika kita itu ada di, seperti kamu bilang itu, toxic relationship, amat Abusive sangat relationship. abusive juga. Kalau gue tuh suka denger orang tuh ngomong unhappy parents is not better than divorced parent. Maksudnya kalau pada saat kita memutuskan untuk stay karena anak,
karena orang tua atau karena harga diri keluarga. Tapi kita nggak bahagia nih, kita tertekan, kita stres, ada di lingkungan yang sangat depresif gitu ya. Itu juga nggak lebih baik dari orang yang bercerai gitu. Jadi sama aja, malahan kamu ada di situ di depan anak kamu, tapi anak kamu bisa melihat bahwa orang tuanya tidak ada komunikasi, tidak ada kebersamaan, nggak saling cinta. Mereka juga sama halnya sama orang yang keluarga yang broken, dengan maksudnya broken dalam Sama-sama arti ngerusaknya lah. bercerai. Iya. Sama-sama punya potensi untuk intinya bukan merusak ya, maksudnya menyakiti perasaan anak-anak kita gitu. Tapi juga nggak, menurut aku juga kita nggak boleh ngegampangkan kata-kata cerai juga. Betul. Kadang-kadang kan kita harus evaluasi Benar. dengan orang yang tepat. Kalau kita mampu dan punya kesempatan dengan konselor pernikahan segala macam, orang yang kita percaya. Blunder gini, kadang tuh memang orang tuh pada saat misalnya berkeluarga terus tiba-tiba ada nggak cocok sedikit gitu, terus menyerah. Itu sebenarnya yang itu juga nggak oke bukan juga. the meaning of divorce untuk hal yang gampang menyerah, itu kan juga bukan itu, karena kan juga pada saat kita menikah itu juga kan bukan for better jawaban. for worse. Ini yang kita omongin itu lebih ke kayak toxic relationship yang amat sangat very abusive mentally or physically. Selanjutnya. Selanjutnya Lydia. Oke, kalau aku dari kacamata dia sebagai gadis muda belia yang umurnya mungkin sekitar 20-an lah ya, masih pertengahan 20 mungkin. Aku bisa ngerti ketika di usia-usia itu betapa aku itu masih untuk memikirkan ketika melakukan sesuatu, untuk memikirkan konsekuensi, efek dari perbuatan aku, apapun itu, kurang bisa memikirkan jangka panjang. Mikirnya jangka pendek aja dan lebih kepada ego dan kemauan gue nih, kayak gitu kan. Itu satu, dan ternyata aku juga barusan belajar kalau otaknya kita, bagian otak kita yang depan ini, di depan namanya prefrontal cortex itu, yang membantu kita untuk melakukan keputusan yang baik dan bijaksana, apapun itu, mau makan sehat, nggak makan sehat, segala macam ya, itu masih berkembang dan berkembang penuh baru setelah baru di antara usia 25-an lah, pertengahan 20. Tapi setiap orang berbeda, ada juga yang masih late bloomer, istilahnya berkembangnya lebih lama. Bukan mereka lebih bodoh dan enggak, setiap orang berbeda kayak gitu. Nah, ada kemungkinan kayak gitu juga, dan juga di usia seperti itu, ini kasusnya Lydia ya, aku nggak ngomong yang lainnya. Kalau ini kemungkinan, dan ini juga kemungkinan di kasusnya Lydia ini kan dia nggak bisa relate tuh, nggak bisa ngerti rasanya belum punya menjadi suami, punya suami yang diselingkuhin, istri intinya tuh kan yang fun-fun, intinya tentang dia segala macam kayak gitu. Kalau menurut lu gimana? Iya, kalau menurut gue kan di cerita itu kan Lydia udah cantik, terus muda, terus sukses, kan of course banyak dong laki-laki yang suka sama dia. Terus tiba-tiba datenglah si Aris yang notabene udah sukses. Di situ ceritanya dia ganteng juga kan. Nah, udah 2 itu aja udah oke. Terus ditambah dengan usianya Lydia yang masih adrenalin rush, dan si Aris punya tambahan satu, yaitu apa? Berkeluarga. Di saat dia ngerasa bahwa kayak, ih, gue ditaksir loh nih sama suami orang gitu. Aku yakin dia itu sebenarnya tahu bahwa itu nggak boleh. Itu pasti dia tahu. Cuman the idea of dia itu bisa menaklukkan loh, ini gue udah bukan naklukin laki lagi, cowok biasa nih. Gue udah naklukin laki orang dan sukses, yang which is kalau gue pacaran sama yang seumuran gue mungkin ya nggak ada easy money, kurang inilah. menantang, Iya, dan kurang menantang dan gak ada easy money. Ini dia dapat penthouse lagi, berapa miliar itu waktu itu katanya. Dia belum berpikir bahwa yang gue ambil nih mungkin kayak misalnya nyokap gue nih yang gue sakitin gitu. Dia nggak ada pikiran kayak begitu. Nggak ada, nggak bisa. Dan dia juga kan di grooming terus sama si Aris. Selain di grooming segala macam ya, maksudnya kayak mendapatkan apa yang dia mau, tapi di balik itu semua itu manusia tuh pada dasarnya tuh butuh yang namanya satu validasi, yang kedua itu
perasaan security gitu loh, perasaan aman dan nyamannya nilai di orang lain kayak gitu. Dan ketika mungkin tidak mendapatkan itu, mungkin dari orang tua dia atau dia punya kepahitan di masa lalu segala macam, dan ternyata Atau nggak ini loh ada kehilangan sosok orang, ya kehilangan sosok ayah, seseorang di meskipun punya heeh, ayah tapi mungkin dia bukan ayah yang bisa ada lah istilahnya nggak ada buat dia dalam tanda heeh, petik ya, secara mhm, emosi dan lain sebagainya. mhm, Dan mhm, ketika dia mendapatkan figur itu di mhm, Aris yang divalidasi nih kecantikan dan bertanggung jawab, diri mhm, aku dan sebenarnya nggak hanya uang ya, tapi the sense of security, perasaan iya, aman, secure, aman nih, gua nggak akan terlunta-lunta dalam tanda petik ya, kayak gitu. Dan juga selain itu, menurut aku, pesan-pesan di masyarakat ini loh yang kayak ngomongin kesuksesan. Istilah sukses itu apa? Sukses sama dengan kekayaan. Lu mereknya ini, bajunya ini, segala macam. Untuk anak-anak maksudnya anak-anak, kita tua banget. Untuk untuk apa, generasi yang di usia seperti itu, 20, 30, bahkan sampai 40 tahun itu, mereka meletakkan identitas mereka itu dengan embel-embel ini nih, mhm, mhm, sekuritas segala macam itu bisa dia merasa aku bakalan tenang dan happy dan fulfill ketika aku bisa punya tas branded ini segala macam iya. atau checklist-nya tuh Social ada di pressure situ. itu ada di situ Sexual kan, pressure, jadi identitasnya itu diletakkan sama itu gitu loh. mhm, Bukan pada dia sendiri. Kalau dia itu kita itu semuanya itu punya punya nilai nih, nilai yang nggak bisa diukur dengan uang dan kekayaan kayak gitu. Jadi mungkin itu juga salah satunya yang membuat Lydia mencari nilai itu, nilai tentang diri dia itu di Aris ini, ya, yang bisa kasih dia kekayaan, yang mhm. dia bisa kasih cinta, meskipun cinta itu cinta palsu mungkin ya, atau nggak tahu sih palsu atau enggak, tapi itu kan yang jelas dia sudah punya komitmen ini, meskipun nggak jaminan juga sih, profesi kita apapun itu, Mhm, iya psikolog, jadi kalau guru, kita dan lain sebagainya, iya, itu ya nggak kadang kan jaminan gini, juga. kadang kan kalau kita ngelihat orang berpendidikan, tapi kan kalau misalnya ternyata dia juga Broken secara inside, ya. iya, secara fungsi dari keluarga yang mungkin tidak berfungsi dengan lengkap, itu Mhm, juga mempengaruhi. Jadi sebenarnya academic skill juga nggak ada hubungannya sama psikologis mhm, seseorang, ya mhm, kan? mhm. Terus juga kalau kita ngomongin pelakor ya, menurut gue, banyak-banyaknya pelakor, tapi kalau nggak ada hidung belang, pelakor juga nggak laku. Nggak ada barang kalau nggak ada pemberitaan Iya, intinya gitu jadi kan. intinya gini, kalau lo ada 1.000 cewek telanjang di depanmu, kalau Mhm, kamu setia ya setia aja gitu. Beberapa hal tuh kan kayak orang tuh selalu fokusnya ke pelakor, which is menurut mhm, gue pelakor salah, tetap gue bilang mereka mhm, tuh salah. mhm, mhm, Tapi mhm, harus ingat bahwa ini ada orang loh yang initiate dan mhm. ada orang yang melanjutkan Ya, gitu. itulah belajar untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Karena manusia itu amat sangat kompleks ya, bukan hanya hitam dan putih, tetapi ada di antara itu loh, maksudnya ada area abu-abu yang Yes, kita iya itu iya. perlu perlu tahu kenapa ya, bukan untuk satu, untuk supaya kita itu, mmm, menahan diri untuk nggak menghakimin orang lain, satu, Mhm. apapun keputusan mereka, dan yang kedua itu untuk mengambil hikmahnya lah. Itu kita bisa belajar dan mengambil hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Tapi juga Dan kayak gue mau bilang sih kayak kita tuh mhm, culturally ya soal, soal musik, mhm, lagu-lagu, juga film, itu kita memang mhm, kan, seputar itu kalau kita nggak mhm, terzolimi, kita terhianati, kita mhm, tersakiti, kita, mhm. eee, Korban komplikasi korban lah komplikasi istilahnya. kehidupan jadi yang Mhm, bikin kita tuh kadang tuh jadi kayak playing victim yang semua tuh yang iya, sendu-sendu, mhm, secara tidak langsung itu resonate bener-bener jadinya iya, seakan-akan bahwa itu value kita tuh, value di masyarakat mhm, tuh kayak gitu. mhm, Seperti halnya kita mhm, kalau mhm, ngomongin pemutih bener, muka, pemutih badan gitu ya. Kalau mhm, yang mhm, putih itu cantik, kalau yang misalnya yang rambut lurus itu lebih menarik dari rambut keriting, mhm. itu kan sebenarnya persepsi dari marketing gimmick Iya, iya, brand gitu. pesan-pesan Jadi maksudnya seperti hal-hal di luar,
trauma kita atau apapun itu, sebenarnya hal-hal itu juga ikut mempengaruhi Ya, sih. bener banget, bener banget. Apa yang kita konsumsi, ya kan? Entah itu sinetron, entah itu lagu dan lain sebagainya, itu kita harus intinya dalam tanda petik waspada dan sadar kalau itu maksudnya kayak mengevaluasi apakah itu benar atau enggak. Intinya tadi supaya kita belajar untuk tidak menghakimi, belajar untuk berhati-hati ketika kita mendapatkan pesan-pesan dari apapun itu yang ada di sekitar kita, masyarakat, teman, dan lain sebagainya. Surround yourself dengan orang-orang yang mungkin positif, cari tahu nilai tentang diri kita sendiri. Sebenarnya kita tuh berharga, kita punya nilai apapun nilai kita. Mungkin nggak sama standarisasinya dengan orang lain, tapi itu nggak membuat kita tuh nggak punya nilai. Dan juga pilihan yang kayak kamu bilang tadi itu tentang pelakor, nggak ada barang kalau nggak ada permintaan. Tapi seperti yang kayak kita bilang, kita nggak pernah bisa mengontrol orang lain, tapi benar, kita bisa mengontrol diri kita sendiri, ya fokus sama diri kita sendiri kayak gitu. Baiklah, kita ketemu next time. Next time. Okay. Bye.